Mohon perhatian, upacara siap dimulai. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, upacara ziarah di makam pahlawan Hudaya dalam rangka HUT RI ke-75 tanggal 17 Agustus 2020 dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Laporan Komandan upacara kepada Inspektur upacara. Penghormatan kepada arwah pahlawan dipimpin oleh Komandan upacara. Peletakan karangan bunga oleh Inspektur upacara. Pembacaan riwayat singkat pahlawan Hudaya. Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat singkat perjuangan pahlawan Sersan Mayor Hudaya bin Haji As'ari. Nama Hudaya Dayat bin Haji As'ari, umur 35 tahun, pekerjaan buruh, alamat Kampung Desa Kolot, Desa Rancapaku, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Riwayat singkat pendidikan. Sekolah rakyat, sekolah dasar pada umur 7 tahun sampai mendapat ijazah di Desa Rancapaku. Masuk pesantren selama 3 tahun di pesantren Sukasari, Desa Rancapaku. Kemudian masuk pesantren selama 2 tahun di Cicalengka. Riwayat singkat pekerjaan. Sekembali dari pesantren, Pak Hudaya menjadi guru madrasah diniyah selama 6 tahun. Kemudian Pak Hudaya berangkat ke Jakarta dan beliau menyerahkan jabatan gurunya kepada saudara Holil. Beliau ke Jakarta dengan alasan mengikuti saudaranya, yaitu Pak Wira. Beliau di Jakarta bekerja sebagai guru selama 5 tahun sampai beliau menikah dengan Nyonya Nana Suhana yang berasal dari Kampung Cikirai, Gunung Cupu, Ciamis, dan tinggal di Kampung Karanganyar, Jakarta. Kemudian dikaruniai seorang anak yang bernama Titin Sukartini. Riwayat singkat perjuangan dimulai pada saat revolusi melawan tentara Belanda, di mana pada saat itu tentara Belanda lagi hebat-hebatnya mengadakan serangan. Bergabung bersama sekutunya, beliau di Karanganyar mendirikan persatuan dan kesatuan yang bernama Pelopor. Selain itu juga, beliau merupakan Ketua Barisan Banteng Republik Indonesia, BBRI. Dikarenakan semakin meruncingnya serangan dari tentara Belanda bersama sekutunya Nika, Gurkha, Gudeng, juga terjadi penculikan yang dilakukan mereka. Beliau bersama pasukannya mundur dengan secara teratur ke Kampung Klender, kemudian bergabung dengan bersama pasukan yang dipimpin oleh Haji Darif di sana. Selama 1 bulan di Kampung Klender, ternyata di sana Belanda semakin gencar saja mengadakan serangan di daerah tersebut. Pasukan beliau mundur ke daerah Purwakarta, kemudian bergabung dengan Laskar Rakyat pimpinan Pak Putman dan saudara Junaid. Di Purwakarta pun
Belanda semakin gencar sehingga akhirnya beliau pulang ke kampung halamannya, yaitu Desa Rancapaku, tepatnya kampung Desa Kolot. Mulai dari sini, beliau mengumpulkan pemuda dan memberi ceramah bahwa berjuang untuk membela negara itu adalah wajib, dan didukung oleh para orang tua yang ada di Desa Kolot. Dari ceramah tersebut, para pemuda dan masyarakat yang ada hatinya tergerak dan siap membantu sepenuh hati untuk berjuang melawan Belanda yang menggila di mana-mana. Dengan persiapan pembuatan anak panah, kemudian pembekalan amunisi berupa anak panah sebanyak 20 buah, granat nanas sebanyak 6 buah, granat merek Kosangka sebanyak 1 peti, serta bom batok yang semuanya merupakan bantuan dari Pak Godongan, yang merupakan sebuah sebutan bagi Bapak GH Manting. Juga disertai dengan 2 buah linggis dan 2 buah cangkul. Pendistribusian amunisi tersebut diantaranya dibagikan kepada Saudara Oli, Saudara Cecep, Saudara Jelani, dan Saudara Omon, masing-masing sebanyak 2 buah. Sementara beliau membawa pistol bermerek Fikres dan panah warisan dari Haji Eno yang diberi nama oleh beliau Si Kuntring. Dengan mengucap basmalah, Pahudaya bersama pasukannya berangkat ke medan tempur dengan tidak lupa mohon pamit dan doa restu dari masyarakat yang ada. Beliau berangkat menuju rute Jalan Cilaja, Kampung Sunia Cikunir, dengan semangat sambil menyanyikan lagu Halo Halo Bandung dan membawa bendera merah putih serta slogan dan gambar dengan maksud menentang Belanda. Berjalan dilanjutkan menuju Gunung Awi, Gunung Gonalo, Borolong, dan Cikembang hingga perjalanan memakan waktu 1 hari penuh. Berbulan-bulan mengadakan cegatan-cegatan antara Jalan Singaparna Tasikmalaya yang sekarang jadi Jalan Haji Zainal Mustafa. Banyak tentara Belanda luka-luka dan mati dihadang oleh pasukan panah. Pencegatan penghadangan dibantu oleh Saudara Saripin yang pada saat itu oleh tentara Belanda dianggap sakit ingatan hingga dia dapat keluar masuk markas Belanda. Dengan adanya pasukan panah, tentara Belanda merasa kewalahan dan menyebutnya pasukan siluman karena senjata yang digunakan tidak berbunyi. Penghadangan tersebut dimulai menjelang matahari hingga terbenam menanti datangnya rembulan. Hayat dikandung badan akan pulang menunggu malaikat datang untuk mengambil ruh yang sedang perang. Pahudaya semalam akan tutup umur. Pagi-pagi Pahudaya memakai kain kerudung, membawa alat tempur, menyiapkan pasukan setelah kumpul berdoa ke Robul Gopur. Berangkat sebelum duhur menuju tempat bertempur. Setelah sampai di sana, Pahudaya mengatur pasukan untuk menghadang Belanda. Pada saat itu, datang Belanda sebanyak 3 truk dan langsung dihadang sampai tidak berkutik. Tidak ada perlawanan dari tentara Belanda tersebut. Kemudian datang lagi kurang lebih 17 truk. Menurut berita, pasukan Belanda akan aplus ke Garut. Itu pun segera dihadangnya. Pertempuran pun berlangsung selama 2 jam. Setelah sepi, pasukan menunggu perintah dari Pahudaya, tapi ternyata tidak ada. Pasukan pulang karena Pahudaya mungkin pulang lebih dahulu. Tiba di kampung Desa Kolot, ternyata Pahudaya tidak ada. Hingga pasukan dan keluarganya berangkat jam 10 malam ke tempat tempur tadi. Pencarian pun sampai jam 03 pagi masih belum diketemukan. Pencarian yang kedua kalinya pada jam 04 pagi akhirnya baru ditemukan pada jam 05.30 pagi.
setengah 6 tepatnya di atas gunung Gandola. Meringkuk, memegang perutnya yang terkena peluru. Di sisinya tergeletak busur, sedangkan anak panahnya sudah habis. Keluarga dan rekannya berkumpul sambil mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jenazah dibawa pulang ke kampung Desa Kolot, kemudian menghubungi Bapak GH Mantik yang kebetulan sedang rapat di Desa Capaku. Pak GH Mantik memberikan anugerah. Beliau adalah pahlawan bangsa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, kami berlindung kepadamu dari beratnya cobaan, dan kami panjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu. Ya Allah yang mengendalikan semua hati, tetapkanlah hati kami di atas agama-Mu. Ya Allah yang menggerakkan semua hati dan penglihatan, arahkan kami untuk taat kepadamu. Ya Allah Tuhan yang maha pengampun, ampunilah kami dan para pahlawan kami yang telah mendahului kami gugur di medan juang. Mereka lebih menyadari semuanya akan tujuan perjuangan bangsa dengan gigih dan mulia. Terciptalah sebagai tujuan perjuangan, sebagai anugerah-Mu, negara kami yang merdeka dan berdaulat yang disusul dengan pembangunan demi mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Ya Allah Tuhan yang maha bijaksana, limpahkanlah rahmat bagi arwah para pahlawan yang telah gugur di medan tempur, yang telah mendahului kami. Ampunilah segala dosanya. Terimalah amal baktinya, berilah keluarganya ketabahan, keimanan yang kuat serta kehidupan yang layak. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya Allah, tabahkanlah para pimpinan kami dan berikan petunjuk-petunjuk ke jalan yang lurus yang Engkau ridhoi. Ya Allah ya mujibas sailin, Engkau yang maha mendengar pembicaraan kami. Mohon atas perlindungan-Mu ya Allah, dan ampuni segala kesalahan kehilapan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Penghormatan terakhir kepada arwah pahlawan dipimpin oleh Komandan Upacara. Laporan kepada Inspektur Upacara. Upacara selesai, pasukan dapat dibubarkan, dilanjutkan tabur bunga oleh Inspektur Upacara bersama Muspika dan diikuti oleh peserta upacara.